disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi SMP 180. Misi SMP 180. Wujudnya sekolah unggul berwawasan global dan wujudnya sekolah unggul berwawasan global berlandaskan takwa dan akhlak mulia. Yang berlandaskan takwa dan akhlak mulia. Baik ya, hari ini kelas 8B mau presentasi materi bab 3 yang di sini berupa artikel. Nah, yang presentasi itu Abida. Kita kasih aplaus untuk Abida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamida Nursaida dari kelas 8B. Aku mempresentasikan tentang cara membuat artikel bab 3 bahasa Indonesia. Sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu artikel. Pengertian artikel adalah karangan faktual atau non-fiksi yang membahas suatu topik secara mendalam untuk memberikan informasi, menyampaikan pendapat, mengkritik, atau menghibur pembaca. Artikel terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada pembuka, mengenalkan topik utama. Yang kedua ada isi, yang berisi tentang argumen atau penjelasan detail. Yang ketiga ada penutup, berisi kesimpulan atau penegasan ulang. Nah, berikut adalah contoh artikel secara manual yang bisa kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di Surabaya. Jawab salam dari saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya saya di jurusan Perusahaan dan Informasi Angkatan tahun 2020 adalah sebuah pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya dapat. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Sandiaga yang mendukung saya dalam pembuatan artikel ilmiah. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul penggunaan bahasa sarkasme terhadap perilaku manusia dalam media sosial. Adapun yang akan saya bahas kali ini mengenai abstrak, perspektif luar, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa sarkasme dalam media sosial, mengetahui tingkat penggunaan bahasa sarkasme dalam satu jenis, dan bagaimana penyebab penggunaan bahasa sarkasme dalam media sosial. Metode yang saya gunakan adalah metode studi kasus, yaitu metode penelitian dalam ilmu sosial dengan instrumen wawancara dengan 2 partisipan. Hal ini akan membahas penggunaan bahasa sarkasme dalam mempengaruhi perilaku manusia. Kata kunci yang saya gunakan adalah sarkasme, media sosial, dan perilaku. Bahasa memiliki karakteristik penggunaannya untuk berkomunikasi. Bahasa juga memiliki norma-norma kebudayaan yang di dalamnya mengandung tutur kata, pemilihan kata sebagai cerminan dari perilaku kita. Gaya bahasa setiap individu pun berbeda-beda. Gaya bahasa ini akan menentukan bagaimana diri kita dan kemampuan diri kita dalam penggunaan bahasa. Permasalahannya adalah penggunaan bahasa yang digunakan tiap-tiap individu ini masih dijumpai penggunaan bahasa. Nah, itu dia contoh video artikel. Nah, berikut adalah contoh video yang saya buat. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara catatan minat baca masyarakat Indonesia yang terbilang jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
Apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan literasi di Indonesia? Faktor apa saja yang memengaruhi rendahnya minat baca di Indonesia? Mari bersama kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafidah Nursaida dari kelas 8B SMPN 180 Jakarta. Belakangan ini saya cukup khawatir dengan terpampangnya kualitas literasi dan minat membaca masyarakat Indonesia. Mulai dari tingkat pemahaman rendah hingga berpikir kritis yang tak tentu arahnya. Memang, data terbaru mengatakan indeks literasi di Indonesia meningkat menjadi 72,44 pada tahun 2024. Namun, menurut sudut pandang UNESCO, mengatakan bahwa 0,001% saja yang masyarakat Indonesia yang memiliki minat membaca. Jika diartikan dari 1.000 orang, hanya ada 1 orang yang memiliki minat membaca. Ini bukan masalah sederhana, namun merupakan masalah kompleks. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi mengapa kualitas literasi dan minat membaca Indonesia sangatlah rendah. Yang pertama, ada faktor lingkungan. Kurangnya peran keluarga dalam menanamkan serta membiasakan anak sejak dini untuk membaca. Yang kedua, ada faktor individu. Mulailah membaca dari diri sendiri. Ketiga, ada faktor ketergantungan pada media digital. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, mulailah dari diri kalian sendiri. Hal ini merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas masyarakat literasi dan minat membaca masyarakat Indonesia. Yang kedua, manfaatkan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi pada masa sekarang yang sudah sangatlah canggih, dapat membantu juga untuk meningkatkan kualitas literasi dan minat membaca masyarakat Indonesia. Yang ketiga, ciptakanlah budaya literasi. Hal ini merupakan salah satu ide cemerlang karena dapat membantu untuk meningkatkan kualitas literasi dan minat membaca masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, nama saya Asida Perkasa. Saya mau nanya, apa alasan mengapa anak-anak di Indonesia itu ingin literasi? Izin menjawab dari pertanyaan Rasya. Mengapa anak Indonesia kurang literasi? Yang tadi sudah dijelaskan di videonya, ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, kurangnya peran keluarga dalam menerapkan membaca pada anak sejak dini. Yang kedua ada faktor individu. Literasi diperlukan dari kesadaran diri sendiri. Yang ketiga ada faktor ketergantungan pada media digital. Apakah sudah terjawab, Rasya? Oke, sudah. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Pangestu Dandarkasya. Saya ingin bertanya kepada Hafidah, apa permasalahan yang sering kita dapat dan atau yang terjadi ketika kita sedang membuat artikel, dan bagaimana cara kita untuk memilah sebuah fakta yang benar atau hanya untuk kita input ke artikel. Jawab dari pertanyaan Akasya, kita perlu memastikan sumber dari artikel yang kita dapat, apakah sumbernya itu jelas atau tidak. Jadi kayak kita perlu mengecek sumbernya